Malam ini kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Anwarul Qudsiyah sampai pada muqaddimah ya. Pada pembahasan semalam muqaddimah sudah kita jelaskan soal akidah yang menjadi prinsip para ulama sufi, yaitu akidah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian mengikuti akidah Asy'ariyah. Ya, penjelasan secara lebih praktis ya ada pada akidah Khamsin, akidah 50 yang membahas soal sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya ada 20. Semalam juga sudah dibahas sifat wajib 20 ya, itu dibagi menjadi 4, yaitu nafsiyah ada 1, wujud salbiyah ada 5, kita mbakok mukhalafatul khawadisi, qiyamuh binafsihi wahdaniyah. Kemudian yang berikutnya ma'ani ada 7, mulai dari qudrat, irodat, ilmu hayat, sama basyar kalam. Kemudian maknawiyah ada 7, mulai dari qadirun muridan aliman hayyan sami'an basyiron mutakalim. Ini penjelasan yang cukup praktis ya. Karena penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani itu substansinya ya sama tadi, terkait dengan sifat nafsiyah dan sifat salbiyah itu. Nah, sifat salbiyah ini sifat yang khusus dimiliki oleh Allah. Selain Allah, tidak ada yang memiliki sifat salbiyah. Artinya bahwa wujud yang baru yang bernama makhluk, ya dia ciptaan. Gitu. Nah, tentu sudah pasti ya bahwa ciptaan itu pasti ada yang menciptakan. Nah, siapa yang menciptakan? Siapa sebagai Al-Khaliq? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Khaliq ini memiliki sifat khususiyah yang disebut dengan sifat salbiyah. Nah, kemudian penjelasan berikutnya ya, wal ana alama alaihi kana. Ini kalimat ini ya dikutip oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dan juga para sufi-sufi lain ya, yang termasuk ulama-ulama muhakkikin, ulama-ulama hakikat. Wal ana, huwa bermula dia ya. Al ana pada saat ini alama alaihi kana, yaitu atas sesuatu ya, kalau kita bahasakan yang lebih simpel itu alama alaihi kana itu sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi wal an ya dia saat ini ala ma alaihi kana ya sesuai dengan kondisi yang ada. Artinya apa? Bahwa kondisi yang ada saat ini itu tidak lain adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya khalaqal mutamakkin wal makan. Allah juga yang menciptakan al-mutamakkin, yaitu segala sesuatu yang sifatnya baru.
Ya, seperti alam semesta ini masuk. Istilah lain mumkinul wujud. Ya, diri kita ini juga termasuk mumkinul wujud. Nah, itu kholako. Allah telah menciptakan. Allah telah mendesain. Desainnya kapan? Ya, desainnya ada pada saat di Lauhil Mahfuz. Jadi perwujudan segala wujud yang ada di alam semesta saat ini itu tidak lepas dari apa yang telah didesain oleh Allah pada zaman azali, ya, yaitu di Lauhil Mahfuz. Wal makana dan tempat, wa ansa'az zamanan dan ya muncullah waktu ya karena berproses, maka muncullah waktu. Waqala dan berkata siapa? Ini waqala berkata siapa? Allah ya. Anal wahid gitu. Aku ini esa. Ya, al hayyu yang maha hidup. Aku ini esa yang maha hidup. Alladzi la ya'udu hifdzul makhluqati, yang menjangkau seluruh penjagaan, artinya yang tidak melewati sedikit pun perhatiannya terhadap penjagaan seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Jadi apapun makhluk yang ada di alam semesta itu tidak bisa dilepaskan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini Allah menyatakan annal wahidul hayy, yang esa yang maha hidup. Nah, terkait sifat al-hayyu ya, dalam sifat 20 ini masuk kelompok yaitu sifat ma'ani ya, kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama basor, kalam. Di sini ada al-hayyu ya, yang maha hidup. Nah, kemudian kaitannya dengan wujud kita. Wujud kita ini ya jelas sebagai makhluk ciptaannya. Kita diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Ya. Coba kalian pikir, kira-kira kalau usia kalian sekarang ini berapa, tinggal menambah 1 tahun sebelum itu, kira-kira posisi kita di mana? Tentu jawabnya tidak ada. Sekarang menjadi ada. Nah, yang mengadakan wujud kita mulai dari proses sulalah mintin, ya, yang ini yang sering saya ulang-ulang, supaya kita memiliki pemahaman bahwa wujud kita ini mutlak by design oleh Allah. Dan hidup kita ini semata-mata ya anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalian pikir, wujud kalian ini ya, sekarang ada tarik mundur ya, waktu bayi ya, bayi terus tarik mundur lagi waktu di rahim ibu mundur lagi. Ternyata Al-Quran sudah menjelaskan teorinya, mulai dari saripati tanah, kemudian diproses, diciptakan menjadi nutfah, nutfah diproses menjadi alaqoh, alaqoh diproses menjadi mudghah. Setelah sempurna baru wa nufika fihi ruh, ruh baru ditiupkan. Nah, maka pada saat kalian sekarang ini hidup, ya, coba kalian merenung sejenak, berpikir secara mendalam ya tentang wujud kalian.
Wujud kalian sekarang menjadi ada, menjadi hidup, bisa napas, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar gitu. Coba kalian renungi, itu kira-kira endingnya kemana? Ya. Kalian dikasih anugerah mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, tangan bisa bergerak, mulut bisa ngomong, ya. Ini kalau ditelusuri kan karena apa? Karena di dalam diri kita ada ruh. Itu. Jadi ada ruh. Terus ruh itu urusan siapa? Ruh ini min amri Rob. Maka pada saat kita merasakan hidup, ya sesungguhnya hidup kita ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma sayangnya banyak orang yang lalai. Lalai itu sudah dikasih hidup, tidak ingat Allah. Dikasih kesehatan, tidak ingat Allah. Dikasih bisa melihat, bisa mendengar, tapi tidak pernah bisa ingat Allah. Ya, ini kenapa? Karena hatinya lalai. Jadi kalau orang yang hatinya lalai, hatinya tidur, ya, itu sulit untuk mengingat Allah. Yang ada ya hanya sendaguru, main-main gitu. Karena hatinya lalai. Coba kalau hatinya sedikit merenung, ya, kita ini diberikan anugerah yang luar biasa, bisa hidup, bisa merasakan semua fasilitas kehidupan. Tapi seringkali kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Allah menyatakan Anal wahidul hayyu, aku ini yang Maha Esa, yang Maha Hidup. Artinya apa? Seluruh kehidupan di alam semesta ini, termasuk wujud kita bisa hidup, ini mutlak anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, termasuk seluruh kehidupan kita. Kalian dimanapun itu tidak pernah tidak diperhatikan oleh Allah. Ya, kalian misalnya berada di kamar sendiri pun, ya, itu Allah menyaksikan, Allah melihat. Lah, kenapa banyak orang yang lupa mengingat Allah? Ya karena kesadaran ilmu tauhidnya tidak ada. Sehingga ya seringkali yang ada banyak melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian nggak usah ragu bahwa hidup kalian itu sudah diatur oleh Allah. Nanti menjadi apa itu sudah by design oleh Allah. Tugas kita saat ini hanya sebagaimana yang sering saya sampaikan adalah usaha dan ikhtiar semaksimal mungkin, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, ya, bal yuqalu, dan juga dikatakan kana Allah wala syai'a ma'ahu. Ini kalimat ini juga sering dikutip oleh ya Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dan juga para ulama-ulama sufi muhaqqiqin itu selalu mengutip ini, termasuk Syekh Nafis Al-Banjari, ya. Kana Allahu wa laysya ma'ahu wa huwal an alama alaihi kana. Nah, maksud kana Allahu wa la syai'a ma'ahu. Kana Allah itu ada, nyata. Gitu. Nah, wujud makhluknya aja nyata, masa Allahnya tidak, gitu kan? Ya. Akan tetapi walai syai'a ma'ahu, tidak ada sesuatu yang menyertainya. Karena apa? Allah Maha Suci, tanzih. Allah Maha Suci, tidak mungkin yang Maha Suci ini menyatu dengan yang tasbih, yang makhluk. Gitu. Maka dalam i'tiqad Asy'ariyah dan Ahlussunnah wal Jamaah, ini tetap posisi Allah dijaga
kemahasuciannya. Maka dikenal dengan istilah tanzih. Tanzih itu menjaga kemahasucian Allah. Allah Maha Suci, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Kuasa, Allah laisa kamitslihi syai'un. Sebab kalau nggak dibentengi seperti ini, nanti khawatir orang yang belajar tasawuf kemudian salah paham, ya, seperti yang pernah terjadi, menyatakan Allah huwal alam, alam huwa Allah. Ini kan repot, ya, karena mencampur aduk antara wujud, antara Allah sebagai zat wajibul wujud, ya, kemudian dicampur dengan makhluk. Nah, makalah ini maka ditentang oleh para ulama dan diluruskan, ya, tidak benar kalau Allah wal alam, alam huwa Allah. Gitu. Nah, maka dalam hal ini kita harus ngerti karakter, prinsip di dalam akidah Asy'ariyah dalam hal tauhid, yaitu menjaga tanzihnya Allah, kemahasucian Allah. Maka ketika ada orang yang belajar tasawuf, ya, terus ngaku-ngaku dirinya menjadi perwujudan Tuhan, nah ini sudah bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terus ada pemahaman tadi Allah adalah alam, alam adalah Allah. Ini juga ilhad, mencampur aduk antara yang qadim dan yang kudus. Dan ini juga tidak dibenarkan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gitu. Jadi kalau ada pemahaman kok sudah campur aduk antara hamba dan Tuhan, oh ini tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetap di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menjaga tanzihnya, yaitu kemahasucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk sifat salbiyah itu sebagai wujud tanzihnya Allah. Yang qadim ya hanya Allah, yang baqo hanya Allah, yang mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsi wahdaniyah, itu semua Allah semua. Nah, selain Allah makhluk, kalau makhluk itu baru. Kemudian berikutnya, fawwal qayyum alladzi la yanam, ya. Dan dia Allah al-qayyum alladzi la yanam, zat yang menegakkan, yang tidak pernah tidur. Kalau makhluk capek tidur, ya. Tapi Allah, ya, layanam, tidak pernah tidur. Kenapa? Ya, zat yang maha sempurna, gitu. Maka kalau ada pemahaman, ya, dalam bertasawuf, ya, misalnya ada orang kok merasa dirinya menjadi Tuhan, gitu. Padahal ya dia kalau malam tidur, gitu. Masa ngaku Tuhan tidur? Nah, kalau ada pemahaman yang seperti ini, ya, ini ditolak karena tidak sesuai dengan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wal Qahar, dan Allah juga memiliki sifat Qahar yang maha pemaksa, gitu, ya. Wujud sifat Qahar yaitu ketika ada peristiwa, ya, di alam semesta yang di luar kendali manusia, seperti kayak peristiwa tsunami, ya, banjir bandang, itu sebagai tajalli dari sifat Qaharnya Allah. Yang maha perkasa hanya Allah. Jadi Allah ingin menunjukkan, ingin show of force kepada makhluk yang mungkin sombong, gitu. Dengan tsunami akhirnya diratakan, ya, dengan gunung meletus akhirnya juga tidak punya kekuatan apa-apa. Dengan gempa bumi juga tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini menunjukkan Allah sedang menunjukkan tajalli sifat Al-Qahar. Ini loh, ya, Allah yang maha pemaksa. Artinya tidak ada makhluk pun yang bisa membatasi kemahaperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya,
Laisa kamitslihi syai'un. Ini yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa dalam memahami tauhid akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip ini harus menjadi pegangan kuat. Tidak ada, ya, kafnya itu kaf zaidah, ya. Tidak ada sesuatu yang di alam semesta ini yang menyerupai Allah. Maka ketika ada orang memahami, ya, soal konsep ketuhanan sampai wujud Tuhan secara tatsim, secara fisik, ini sudah bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Begitu juga orang memahami tauhid terus kok ngaku-ngaku Tuhan juga sama, laisa kamitslihi syai'un. Tidak boleh pemahaman soal ketuhanan diilustrasikan dalam bentuk fisik. Ya, tangan Allah sekian, wajah Allah, ini sudah membatasi Allah yang maha sempurna. Maka di dalam sifat 20, ya, dijelaskan laisa kamitslihi syai'un, yaitu dengan mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan ciptaannya. Jadi nggak boleh Allah itu dipersepsikan dengan bentuk rupa fisikly, nggak boleh, karena ini termasuk, ya, sesuatu yang bisa mengurangi kesempurnaan Allah. Karena ilustrasi sebagus apapun tetap ada nakesnya, ada kurangnya. Sementara Allah itu maha sempurna. Wa huwas samiul alim, dan bermula Allah as-sami'u, zat yang mendengar, al-basyiru, yang melihat, ya. Jadi walaupun, ya, kita hanya berbisik di dalam hati atau kita melintas di dalam hati, kita yakin Allah maha mendengar dan maha tahu. Kenapa kok bisa Allah maha tahu, maha mendengar? Ya karena yang memberikan ruh dalam diri kita itu ya Allah. Bagaimana Allah tidak mendengar? Allah yang memberikan ruh pada jasmani kita, sehingga lintasan apapun di dalam diri kita, ya pasti Allah maha tahu. Dan Allah juga maha melihat. Kemudian khalaqal ars, dan Allah juga telah menciptakan ars. Ya, kita imani, kita yakini Allah menciptakan ars. Dan Allah juga menciptakan kursi. Dan Allah juga melapangkan al-ardo, bumi, wasama, dan langit. Jadi membentangan langit dan bumi itu semua ciptaan Allah. Ikhtaro al-lauha, Allah juga menciptakan lauhil mahfud. Ya, yang sudah saya jelaskan, lauhil mahfud itu istilahnya big data. Semua data alam semesta itu ada di lauhil mahfud, baik yang sifatnya global maupun personal, ya, perorangan, itu pun datanya ada di lauhil mahfud. Wal kolam, dan Allah yang menciptakan kolam, ya, pena al-a'la yang tinggi. Wa ajrahu katiban fi khalqihi ila yaumil fasli wal qada. Ya. Dan Allah juga yang memberlakukan, yaitu adanya malaikat raqib atid yang mencatat seluruh amal, ya, yaitu pada hari yaumil fasli, yaitu hari pemisah, wal qada, dan qada. Abda'al alam, Allah juga yang mengadakan. Jadi alam semesta ini termasuk abda'a. Abda'a itu sesuatu yang tidak ada kemudian diadakan oleh Allah. Itu namanya abda'a. Jadi artinya alam ini dulunya tidak ada. Abda'allahu al-alama kullahu. Allah yang mengadakan alam semuanya. Di sini pakai taukid. Ya, kullahu ala ghairi misalin sabkin. Ya, tidak
ngikutin contoh yang dahulu. Wa khalaqal khalqa, dan Allah juga telah menciptakan semua makhluk. Wa khalaqa, dan Allah menciptakan ma khuliqa, segala sesuatu yang telah diciptakan. Jadi semua yang ada di alam semesta itu sebagai wujud ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Anzalal arwah, dan Allah juga menurunkan ruh. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan ya, dari Lauhil Mahfuz itu perencanaan soal penciptaan alam semesta dan seisinya ya. Kemudian berikutnya Allah menciptakan ruh. Nah, ruh ini ya ketika di alam arwah, ruh kita ya itu sudah dikhitab oleh Allah. Kemudian ruh setelah dikhitab kemudian baru ditiupkan ke janin. Nah, ini berproses sampai akhirnya kita menjadi penduduk di muka bumi ini. Al-munazzalah ilahil arwah fil ardi, ya akhirnya turun di muka bumi khalqan, sebagai makhluk. Wa sakhkhara laha ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Allah juga yang mendukkan seluruh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Fala tataharraku, maka tidak ada sesuatu. Fala tataharraku, maka tidak bergerak apa darrotun, seberat biji sawi. Jadi kalian bisa membayangkan seberat biji sawi ya, itu tidak mungkin bergerak illa anhu, kecuali atas izin Allah. Jadi dalam iktikad kalian harus diyakini daun jatuh pun dalam ketetapan Allah, termasuk seberat biji sawi, itu tidak akan bergerak tanpa izin Allah. Jadi artinya ya Allah meliputi seluruh alam semesta. Khalaqal kulla min ghairi hajatin ilaihi, Allah menciptakan semuanya yang ada di langit dan bumi ini min ghairi hajatin, tanpa Allah membutuhkan. Jadi contohnya Allah menciptakan makhluk, terus makhluknya dablek, gak mau sholat, ya gak apa-apa, Allah gak perlu ya kalian sholat gak sholat, itu Allah tetap maha agung, maha tinggi. Bukan karena Anda gak sholat kemudian Allah menjadi turun derajatnya, tidak gitu. Karena Allah tidak butuh kepada makhluk, yang butuh itu kita kepada Allah gitu. Wala mujibun aujaba dzalika alaihi, dan tidak ada yang mewajibkan baginya. Lakin allamu bidzalika syab wala budda ayyahluka ma khuliqa. Fawwal awalu, ya dia yang paling awal. Dia Allah ini sebelum ada alam semesta, yang ada hanya Allah. Ini al-awwal. Ini kalau dalam teori martabat 7 masuk, yaitu kelompok alam qadim, ahadiyat, wahdat, wahidiyat, ya itu al-awwal. Wal akhir, dan yang akhir. Ya, kehidupan alam semesta ini ya suatu saat akan sirna, akan hancur. Yang paling akhir hanya Allah. Wadzohir, dan yang dohir, yang nyata, ya seperti gunung, bulan, matahari, lautan, termasuk seluruh penduduk di muka bumi ini perwujudan dohir. Semua ya Allah yang menciptakan. Wal batin, dan hal yang sifat batin. Ya, yang sifat batin juga Allah yang tahu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Akhadha bi kulli syai'in ilma, dan pengetahuan Allah itu meliputi seluruh alam ciptaannya. Itu. Ya, tadi kalau kita memahami kalimat di atas tadi, fala tatakharratu darotun ila anhu, artinya apa? Ya.
sebiji sawi bergerak pun atas izin Allah, apalagi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Allah juga yang memiliki sifat alimul ghaibi wasyahadah, mengetahui alam gaib. Alam gaib itu alam metafisik, wasyahadah dan alam fisik, ya, seperti alam dunia ini termasuk alam syahadah. Terus terakhir, kama yastafilu antakum syifa bi gridati masyuban. Fama fil wujud ta'atun wala isyanun wala ribun wala khusranun wala abdun wala khurun. Ini menarik. Fama fil wujud, maka tidak ada dalam wujud ini ta'atun ketaatan, wala isyanun dan juga tidak ada kemaksiatan, wala ribhun dan juga tidak ada untung, wala khusranun dan tidak ada rugi, wala abdun dan tidak ada hamba, wala khurun dan tidak ada yang merdeka, wala bardun tidak ada yang dingin, wala khurun dan panas, wala hayatun dan tidak ada hidup, wala mautun dan tidak ada kematian. Ini semua yang berlawanan, ya, hidup mati semua itu, ya. Wala sihatun dan tidak ada sihat, wala marudun dan tidak ada sakit, ya. Wala dulmatun dan tidak ada gelap, wala diun dan tidak ada terang, wala ardun tidak ada bumi, wala samun dan tidak ada langit, wala yabisun tidak ada yang basah, wala rotobun dan kering, wala kusrun dan tidak ada kulit, wala lubun dan tidak ada isi. Semua illa wa huwa muradunil haq. Semua yang ada di alam semesta ini muradun, dikehendaki, lil haqqi, bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iktikad kita, ya, seluruh apa yang ada di alam semesta ini semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam sifat ma'ani Allah punya sifat iradah, yaitu kehendak. Maka perwujudan segala yang ada di bumi semua tidak ada lain kecuali dari iradah Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'til mulka may yasha. Allah punya hak otoritas memberikan kekuasaan kepada siapa yang dikehendaki. Itu mau jadi RT RW sampai presiden, itu Allah punya otoritas, bisa memberikan kepada siapapun. Wa yangzi'ul mulka mimman yasha. Allah juga bisa mencabut kekuasaan dari siapa yang dikehendaki. Wa yu'izzu may yasha, dan Allah juga bisa mengangkat derajatnya seseorang yang dikehendaki. Wa yudhillu may yasha, dan Allah juga bisa menghinakan orang yang dikehendaki. Wa yudhillu may yasha, Allah juga yang punya otoritas untuk menyesatkan siapa yang dikehendaki. Wa yahdi may yasha, dan Allah juga yang punya otoritas memberikan hidayah may yasha kepada siapa yang dikehendaki. Masya Allahu kana, sesuatu saat yang berkehendak siapa Allah kana pasti terjadi. Masya Allahu kana, sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Maka ada doa Bismillahi masya Allahu kana wa malam yasha lam yakun. Ini sebagai prinsip kita, iktikad kita, ya. Masya'a, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah, kana pasti terjadi. Wama, dan sesuatu lam yasha yang tidak berkehendak siapa Allah, lam yakun maka tidak mungkin terjadi. Ya, dah sampai sini dulu. Mudah-mudahan prinsip-prinsip tauhid yang disampaikan oleh mu'alif Syekh Abdul Wahab Asy'aroni yang basisnya adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tentu ini bisa memberikan penguatan akidah kita di dalam memahami akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bisa menjadi prinsip kita. Amin ya rabbal alamin. Cukup sampai di sini. Wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.